Saya mau mencari file doa dulu. Jangan direkod dulu aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena Pak Subhan berhalangan untuk hadir pada perkuliahan pada siang hari ini, maka saya menggantikan untuk memimpin perjalanan Zoom siang hari ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita semua berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan seluruh alam, sumber segala ilmu, yang mengetahui segala yang nyata dan tersembunyi. Kami sedang mempelajari suatu ilmu, bagian dari ilmu tentang ciptaan-Mu. Mudahkan bagi kami untuk mempelajarinya. Tambahkan kepada kami ilmu, serta karuniakan kepada kami pemahaman. Lapangkan dada kami, serta mudahkan dan baikkan segala urusan kami. Segala puji bagimu, di tangan-Mu tergenggam segala kebaikan. Maka tetapkan kami dalam kebaikan. Amin. Jadi sesuai agenda, Zoom kali ini akan diisi dengan presentasi dari kelompok 3. Kepada kelompok 3, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang penaksiran parameter. Next. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Pertama ada Atarik Fadli Yudi Saputra, lalu ada Khairul Damar Jatiadi, lalu ada Marcelino Senaril, ada saya sendiri Gilang Rakaditya, ada Ahnaf Bamakerti Arif, ada Jiharan Nur Aisyah, dan ada Zaki Budiman. Oke, pertama, apa itu penaksiran parameter? Estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pedugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya melalui sensus sangat sulit dilakukan. Statistika adalah ilmu yang concern pada masalah menetapkan generalisasi karakteristik data yang diperoleh dari sampel terhadap populasinya. Dari data sampel dihitung statistik sebagai penaksiran harga parameter. Parameter populasi yang akan ditaksir adalah rata-rata, simpangan baku, dan persen. Next. Penaksiran parameter populasi. Secara umum, parameter populasi diberi dengan simbol theta, yang merupakan parameter antara lain. Pertama itu rata-rata, kedua simpangan baku, dan ketiga itu proporsi. Penaksiran parameter populasi. Simbol theta penduga populasi, penduga yang baik. Penduga yang baik merupakan penduga yang tak bias harapan penduga sama dengan yang diduga. Merupakan penduga yang efisien bila ada lebih dari satu penduga, maka yang mempunyai variasi paling kecil. Merupakan penduga yang konsisten bila sampel diambil makin besar, maka akan mendekati sesungguhnya. Next. Kriteria taksiran atau pendugaan yang baik. Yang pertama tidak bias. Artinya statistik sampel yang digunakan sebagai penduga harus sama atau mendekati parameter populasi penduga. Yang kedua, efisiensi. Artinya statistik sampel memiliki deviasi standar yang kecil. Yang ketiga, konsistensi. Artinya, jika ukuran sampel meningkat, maka statistik sampel akan semakin mendekati parameter populasinya. Yang keempat adalah kecukupan. Artinya suatu taksiran dikatakan memiliki kecukupan jika taksiran tersebut dapat memberikan informasi yang cukup mengenai sifat populasinya. Next. Kemudian, dua jenis taksiran yang dilakukan terhadap populasi. Yang pertama, penaksiran titik.
atau point estimation. Penaksiran titik mengandung pengertian bahwa suatu parameter akan ditaksir hanya dengan menggunakan satu bilangan saja. Kelemahannya adalah kita tidak dapat memastikan seberapa kuat kebenaran itu dan kemungkinan besar dan salah. Taksiran titik untuk rata populasi dan proporsi populasi menggunakan rata-rata sampel dan proporsi sampel yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus X sama dengan sigma X per N dan P sama dengan X per N. Dan berikutnya ada dua jenis taksiran yang dilakukan terhadap populasi. Yang kedua itu penaksiran interval, artinya nilai parameter diduga oleh beberapa nilai statistik yang berada dalam satu interval. Beberapa karakteristik dari penaksiran interval yaitu penaksiran di antara dua nilai estimasi, ada batas bawah dan batas atas berdasarkan interval kepercayaan. Semakin tinggi interval kepercayaan yang digunakan, maka interval semakin baik. Interval kepercayaan yaitu 90%, 95%, dan juga 99%. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka presisi penaksiran semakin tinggi. Berikut adalah lambang parameter statistik. Untuk rata-rata parameternya itu mu dan statistiknya itu X bar. Varian itu T. Nah, varian itu sigma kuadrat. Yang statistiknya S besar kuadrat. Terus standar deviasinya sigma, yang statistiknya S besar. Banyaknya observasi itu N besar, statistiknya N kecil. Terus yang proporsi itu ada T besar dan T kecil. Menaksir rata-rata. Misalkan kita mempunyai sebuah populasi berukuran N besar dengan rata-rata dan simpangan baku. Dari populasi ini, parameter rata-rata akan ditaksir. Untuk keperluan ini, ambil sebuah sampel acak berukuran N kecil. Lalu hitung statistik yang perlu ialah X bar dan S. Titik taksiran untuk rata-rata ialah X bar. Dengan kata lain, nilai mu besaran ditaksir oleh harga X bar yang didapat dari sampel. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi derajat kepercayaannya, digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki. Terus ini adalah rumus simpangan baku yang diketahui dan populasinya berdistribusi normal, yaitu X bar minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil kurang dari mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil. Terus untuk simpangan baku diketahui dan populasinya berdistribusi normal jika kurang dari 5%, yaitu rumusnya X bar minus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil akar N besar minus N kecil per N besar minus 1 kurang dari mu X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil dikali akar N besar minus N kecil per N besar minus 1 dengan koefisien kepercayaan itu alfa dan Z alfa per 2 bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang setengah alfa. Terus untuk simpangan baku tidak diketahui dan populasi berdistribusi normal, itu rumusnya X minus T alfa per 2 terus N minus 1 dikali S per akar N kurang dari alfa kurang dari X bar plus T alfa per 2 minus N minus 1 dikali S per akar N kecil.
Terus untuk simpangan baku tidak diketahui dan populasinya berdistribusi normal jika lebih dari 5%, yaitu rumusnya X bar minus T alfa per 2 N-1 dikali S per akar N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar minus 1 kurang dari mu kurang dari X bar plus T alfa per 2 N-1 dikali S per akar N dikali akar N besar minus N kecil per N besar minus 1 dengan koefisien kesalahan yaitu alfa dan juga T alfa per 2 dengan nilai T didapat dari daftar distribusi student atau distribusi T dengan derajat kebebasan D kali K sama dengan N-1. Untuk pertama, dari sampel 100 gram pedang premium eceran di Semarang diperkirakan nilai rata-rata isi premium botol 1 liter yang dijual yaitu sebesar 0,86 liter dengan standar deviasi 0,3. Dengan tingkat kepercayaan 95%, lakukan penaksiran interval kepercayaan atau confidence level nilai rata-rata isi premium botol 1 liter tersebut. Next. Jawabannya dengan tingkat kepercayaan 95%, Z alfa per 2 sama dengan Z 0,475 sama dengan 1,96 dan sigma per akar N sama dengan 0,3 per akar 100 sama dengan 0,03. Maka nilai rata-rata isi botol premium yang sesungguhnya adalah X bar dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kurang dari sigma kurang dari mu kurang dari X bar plus Z per 2 dikali sigma per akar N. Kemudian 0,86 dikurangi 1,96 dikali 0,03 kurang dari mu kurang dari 0,86 plus 1,96 dikali 0,03 sama dengan 0,86 dikurangi 0,05 dari mu kurang dari 0,86 plus 0,058 sama dengan 0,802 kurang dari mu kurang dari 0,918. Next. Contoh yang kedua yaitu sebuah toko besi mengetahui bahwa standar deviasi diameter besi yang berukuran 10 inch adalah 0,05 inci. Toko besi tua menerima kiriman pipa besi sebanyak 400 batang jenis 10 inci. Diambil sampel sebanyak 50 pipa dan diperoleh rata-rata sampel sebanyak 9,99 inci. Dengan tingkat kepercayaan 99%, tentukan estimasi interval rata-rata diameter pipa. Cara penyelesaiannya yaitu yang pertama diketahui populasi sama dengan 400, sigma sama dengan 0,05 inci, X bar sama dengan 9,99, N sama dengan N sampel sama dengan 50, dan alpha sama dengan 0,01. Untuk mencari sigma KX sama dengan sigma per akar N kali akar dari sampel dikali akar dari populasi dikurangi sampel per populasi dikurangi 1 sama dengan 0,05 per akar 50 dikali akar 400 dikurangi 50 per 400 dikurangi 1 sama dengan 0,071 dikali 0,9366 sama dengan 0,0066. Untuk tingkat kepercayaan 99%, maka alfa sama dengan 1 dikurangi alfa, yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,99 sama dengan 0,01. Maka Z sama dengan alfa per 2 sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005. Dari tabel didapat nilai Z 0,005 sama dengan 2,576. Maka interval estimasi min-nya adalah 9,99 dikurangi 2,576 dikali 0,0066 dikurangi dari mu dikurangi dari kurang dari 9,99 ditambah 2,576 dikali 0,0066. Maka estimasi intervalnya yaitu 9,973 kurang dari mu kurang dari 10,007. Menaksir selisih rata-rata. Misalkan kita mempunyai 2 buah populasi, kedua-duanya berdistribusi normal.
rata-rata dan simpangan bakunya masing-masing mu1 dan sigma1 untuk populasi ke-1 dan mu2 dan sigma2 untuk populasi kedua. Dari masing-masing populasi secara independen diambil dua sampel acak dengan ukuran N1 dan N2. Rata-rata dan simpangan baku dari sampel-sampel itu berturut-turut X-1, S1, dan X-2, S2 akan ditaksir selisih rata-rata mu1 dikurangi mu2. Jika sigma 1 dan sigma 2 besarnya diketahui dan populasinya berdistribusi normal, maka X bar 1 min X bar 2 dikurangi Z alfa per 2 dikali akar sigma 1 per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2 lebih dari kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X bar 1 dikurangi X bar 2 plus Z alfa per 2 kali akar sigma 1 kuadrat per N1 plus sigma 2 kuadrat per N2 dengan alfa koefisien kepercayaan Z alfa per 2 sama dengan bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang 1/2 alfa. B. Jika sigma tetapi tidak diketahui besarnya, maka besarnya S dinyatakan dengan rumus S kuadrat sama dengan N1 min 1 kali S1 kuadrat plus N2 min 1 kali S2 kuadrat per N1 plus N2 min 2. X bar 1 min X bar 2 min T alfa per 2 kali S akar 1 per akar 1 per N1 plus 1 per N2 kurang dari mu1 dikurangi mu2 kurang dari X bar 1 min X bar 2 plus T alfa per 2 kali S akar 1 per N1 plus 1 per N2 dengan alfa koefisien kesalahan T alfa per 2 sama dengan nilai T didapat dari daftar distribusi siswa atau distribusi T dengan derajat kebebasan DK N1 plus N2 min 2. Selanjutnya yaitu menaksir proporsi Pi. Misalkan kita mempunyai sebuah populasi berukuran N besar di mana terdapat proporsi Pi untuk peristiwa A yang ada di dalam populasi itu. Sebuah sampel acak berukuran N kecil diambil dari populasi ini. Misalkan terdapat X peristiwa A, sehingga proporsi sampel untuk peristiwa A sama dengan X per N. Jadi titik taksiran untuk Pi adalah X per N. Untuk memperoleh taksiran yang lebih tinggi, derajat kepercayaannya digunakan interval taksiran atau selang taksiran disertai nilai koefisien kepercayaan yang dikehendaki. Nah, yang A yaitu jika N kecil N kecil per N besar lebih kecil atau sama dengan 5%. Rumusnya itu P min Z alfa per 2 dikali akar P kali Q per N lebih kecil daripada P P plus Z alfa per 2 kali dalam kurung akar P kali Q per N. Lalu yang B jika N kecil per N besar lebih besar sama dengan 5%. Itu rumusnya P min Z alfa per 2 akar P kali Q per N dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1 lebih kecil daripada P lebih kecil daripada P plus Z alfa per 2 kali akar P kali Q per N dikali akar N besar kurang N kecil per N besar dikurang 1 dengan alfa koefisien kepercayaan dan Z alfa per 2 bilangan Z didapat dari tabel normal baku untuk peluang setengah alfa.
Segitu saja presentasi dari kelompok 3. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Michael Jonathan, dipersilakan. Oke, terima kasih. Mungkin boleh balik ke slide yang mencari proporsi V. Yang setelahnya. Aku mau nanya sih. Ini kan ada dibagi dua ya. Ketika N kecil, ketika sampel per populasinya kecil sama dengan 5%. Terus yang kedua itu ketika sampel per populasinya itu lebih besar sama dengan 5%. Kenapa harus dibedakan gitu? Apa maksud dari kurang dari 5% ini sama apa maksud dari besar sama dengan 5%? Oke, makasih Jo. Yoi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain supaya dijawab sekalian nanti. Atau cuma Jo doang?
Ini sih izin bertanya. Ya, Pak. Itu kan rumusnya jika n lebih kecil sama dengan 5 dan jika n lebih besar sama dengan 5. Jadi kalau seumpama n-nya sama dengan 5 itu kira-kira pakai rumus mana ya? Atau bebas hasilnya bakal sama gitu atau gimana? Makasih. Izin menjawab untuk pertanyaan Ripai. Sebenarnya ada kesalahan teknis untuk yang bagian A itu maksudnya kurang dari tanpa sama dengan. Jadi yang B juga lebih dari 5%, yang A kurang dari 5%. Gitu. Mohon maaf, ada kesalahan teknis. Jadi itu dua-duanya lebih kecil dan lebih besar atau satunya ada sama dengannya? Nggak ada sama dengannya semua. Jadi kalau 5% gimana? Pakai rumus lain. Sebentar. Sebentar, koreksi lagi. Maksudnya yang A itu ada kurang dari sama dengan 5%, yang B itu lebih dari 5%. Jadi kalau yang 5% itu pakai yang A, kalau yang lebih dari pakai yang 5, pakai yang B. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Jo. Ini menurut kami ya, kami juga udah nyari-nyari, cuma belum ada hasil yang memuaskan. Jadi kami ada beberapa pendapat. Pendapat pertama yaitu mungkin yang A itu untuk mencari untuk hasil dari menaksir apa? Untuk menaksir proporsi pada sampel doang. Dan yang B itu untuk menaksir proporsi pada di luar sampel. Nah, itu pendapat kami yang pertama. Terus pendapat kami yang kedua yaitu dari Jihara. Kalau yang kurang dari dengan 5% itu untuk hasil yang akar populasi dikurang sampel. Itu saja. Jika jawaban ini kurang memuaskan, mungkin nanti pas ada pertemuan dengan Pak Subhan bisa ditanyakan lebih lanjut lagi. Maaf, Jo. Makasih untuk pertanyaan juga. Terima kasih sudah menjawab. Nanti kita tanyakan sama Pak Subhan lagi. Thank you. Oke, thank you juga. Mungkin sekian aja presentasi dari kelompok kami. Juga banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah tadi presentasi dari kelompok 3, dan selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh kelompok 4. Pada kelompok 4, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab uji normalitas dan uji homogenitas untuk mata kuliah statistika. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Zana Afnan Hakim, kedua ada Firasyana Latifah, ketiga ada Rena Gatagar Aritama, kemudian ada Hafiz Putra Mahardika, dan saya sendiri Hilda Mutia Rahim, kemudian ada Kristalina Chandraratu, dan yang terakhir ada Surya Adi Prasetyo. Pada presentasi kali ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah untuk pokok bahasan uji normalitas, ada pengertian uji normalitas, kemudian ada uji normalitas C kuadrat, kemudian ada uji Lilliefors, yang keempat ada uji Kolmogorov-Smirnov, dan yang kelima ada contoh soal dan pembahasan. Untuk uji homogenitasnya, yang pertama ada pengertian uji homogenitas, kedua ada uji homogenitas variansi, terus ada uji Bartlett, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Pengertian uji normalitas itu pertama adalah uji normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah suatu data penelitian tersebut berdistribusi normal. Dan berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Namun untuk mengecek kenormalan pasti harus dilakukan uji kenormalannya dulu. Kekhasan data normal yaitu min, median, dan modusnya memiliki nilai homogen. Kemudian bentuk kurva sama atau kurva lonceng. Cara melakukan uji asumsi normalitas yaitu menggunakan uji grafik, analisis Chi-square, Lilliefors, Kolmogorov-Smirnov, dan Shapiro-Wilk. Next. Ini contoh soalnya untuk uji kenormalitasan. Baik, diambil tinggi badan mahasiswa satu perguruan tinggi tahun 1990, selidikilah dengan alfa 5%, apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. Dengan min 157,8 dan standar deviasinya adalah 8,09. Pertama penyelesaiannya adalah menyusun hipotesisnya. Hipotesisnya
pertama adalah populasi tinggi badan berdistribusi normal, sedangkan hipotesis kedua adalah populasi tinggi badan tidak berdistribusi normal. Next. Kemudian yang kedua adalah nilai alfanya, itu level signifikansinya adalah 5%, kemudian diganti menjadi 0,05. Kemudian yang ketiga adalah ini mencari nilai observasi dan nilai expected-nya, nilai harapan. Itu rumusnya seperti itu. Ini menggunakan uji Chi kuadrat. Kemudian setelah ditemukannya nilai observasi dan nilai harapan, itu dihitung menggunakan rumus statistik mengujinya tersebut. Kemudian mencari derajat bebas itu seperti itu. K-nya itu adalah panjang kelas. Kemudian mencari nilai tabelnya. Nilai tabel itu berasal dari nilai tabel Chi kuadrat. Kemudian mencari daerah penolakan itu menggunakan rumusnya seperti itu. Nah, berarti hipotesis pertama diterima dan hipotesis kedua ditolak. Itu berarti data distribusi tersebut merupakan data distribusi normal. Next. Yang selanjutnya adalah uji Chi kuadrat. Metode Chi square atau Chi kuadrat yang dapat ditulis sebagai X kuadrat untuk uji goodness of fit distribusi normal akan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji Chi kuadrat seringkali digunakan sebagai alat uji normalitas. Syarat uji Chi kuadrat: yang pertama, data tersusun berkelompok atau dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, cocok untuk data dengan banyak angka besar, yaitu N lebih besar dari 30. Lalu yang ketiga, setiap sel harus terisi, yang kurang dari 5 digabungkan. Next. Berikut adalah rumus Chi kuadrat, yaitu Chi kuadrat sama dengan sigma OI dikurang EI per EI. Dengan keterangan Chi kuadrat sama dengan nilai Chi kuadrat, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N. Itu total frekuensi atau PI dikali N. Sedangkan N adalah banyaknya angka pada data, yaitu total frekuensi. Next. Komponen penyusun rumus didapat berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya. Sama dengan batas interval kelas, Z sama dengan transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal, PI sama dengan luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasar tabel normal, OI sama dengan nilai observasi, EI sama dengan nilai expected atau nilai harapan, luasan interval kelas berdasarkan tabel normal dikalikan N, total frekuensi atau PI dikali N. Ini adalah signifikansinya. Untuk signifikansi uji, nilai Chi kuadrat hitung dibandingkan dengan Chi kuadrat tabel. Jika nilai Chi kuadrat hitung kurang dari nilai Chi kuadrat tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jika nilai Chi kuadrat hitung lebih besar dari nilai Chi kuadrat tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Kemudian ada uji Lilliefors. Metode Lilliefors menggunakan data dasar yang belum diolah dalam bentuk distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk tabung luasnya kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Syarat uji Lilliefors: yang pertama, data berskala interval rasio kuantitatif. Yang kedua, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi. Yang ketiga, dapat untuk N besar maupun N kecil. Yang keempat, ukuran sampel N lebih kecil atau lebih kecil sama dengan 30. Next. Untuk rumus Lilliefors, untuk menguji data yang menggunakan metode Lilliefors dapat ditentukan menggunakan tabel berikut yang berisi XI, Z, Fx, Sx,
fx min sx dengan keterangan xi angka pada data, z transformasi dari angka ke notasi pada distribusi normal, fx probabilitas kumulatif normal, sx probabilitas kumulatif empiris. Untuk signifikansi uji, nilai fx min xx terbesar dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors. Jika nilai fx xx min sx terbesar kurang dari nilai tabel Lilliefors, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kemudian jika nilai fx min x terbesar lebih besar dari nilai tabel Lilliefors, H0 ditolak dan HA diterima. Selanjutnya yang keempat ada uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak digunakan, terutama setelah banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dan pengamat lainnya yang sering terjadi pada uji normalitas yang menggunakan grafik. Konsep dasar uji normalitas ini adalah dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku sendiri ialah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk z-score dan diasumsikan normal. Jadi pada dasarnya uji ini merupakan uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan normal baku. Untuk jenis-jenis dari uji Kolmogorov-Smirnov yaitu ada dua. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov satu sampel, yang mana uji ini dapat digunakan apabila terdapat satu variabel yang telah mengikuti suatu distribusi tertentu. Tidak selalu berdistribusi normal. Biasanya uji ini satu digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Dan yang kedua ada uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel independen, yang mana uji ini digunakan apabila variabel memiliki distribusi yang identik di kedua populasinya. Jenis uji Kolmogorov-Smirnov ini cocok digunakan untuk pengujian dengan ukuran sampel sedang. Untuk syarat uji Kolmogorov-Smirnov, yang pertama ada data berskala interval atau yang kedua ada data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan yang terakhir ada data dapat digunakan untuk N besar maupun N kecil. Untuk kelemahan dari uji Kolmogorov-Smirnov yaitu jika kesimpulan dari hasil pengujian adalah data tidak berdistribusi normal, maka kita tidak dapat menentukan transformasi seperti apa data yang harus kita gunakan untuk normalisasi. Untuk hipotesis, misalnya di sini pada uji Kolmogorov-Smirnov digunakan yang pertama ada HO, yang pertama data X berdistribusi normal, dan yang kedua ada data X distribusi normal. Maka pengambilan keputusannya untuk tingkat atau taraf signifikansi 5%, maka jika nilai signifikansi P lebih dari 0,05, maka H1 diterima. Maaf, ini ada kesalahan penulisan di sini, HO diterima, dan untuk jika signifikansi P kurang dari 0,05 maka H kedua atau HA ditolak. Selanjutnya ada uji homogenitas. Pengertian uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama, bertujuan untuk mengetahui apakah beberapa kelompok data memiliki varian yang sama atau tidak. Homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data tersebut dalam distribusi normal. Nah, metode uji homogenitas ini adalah antara lain uji homogenitas varian, Early, Cochrane, dan Bartlett. Nah, uji homogenitas varians. Langkah-langkah menghitung uji homogenitas yang pertama adalah mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus S X kuadrat sama dengan akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dalam kurung N-1. Dan SY kuadrat sama dengan, rumusnya sama ya, sama seperti yang X, cuma variabelnya diganti Y. Terus yang kedua adalah mencari F, hitung dari varian X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil. Nah, S besar artinya varians dari kelompok dengan varians yang terbesar atau varian yang terbanyak, dan S kecil artinya
nilai S dengan varians terkecil. Jadi nanti tergantung kalau misal SX-nya lebih besar dari SY, maka yang jadi pembilangnya adalah SX dan penyebutnya adalah SY gitu. Ataupun sebaliknya gitu. Next. Nah, yang ketiga adalah membandingkan F hitung dengan tabel F. Nah, F tabel dalam Excel pada distribusi F dengan untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK, pembilang N-1. Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N-1. Jika F hitung lebih kecil dari tabel F, maka berarti homogen. Jika F hitung lebih besar dari tabel F, maka berarti tidak homogen. Next. Nah, ini adalah contoh tampilan dari tabel F. Dan nanti mungkin kalau teman-teman ingin melihat lebih lengkapnya itu aku sudah taruh link di situ, nanti teman-teman bisa membuka. Next. Nah, mengambil kesimpulan hipotesis berdasarkan tabel F. Nah, tadi kan kalau kita lihat dari tabelnya itu ada namanya DF, DF1 dan DF2 kan. Nah, DF itu adalah degree of freedom atau biasa disebut dengan derajat kebebasan. Sedangkan denumerator adalah DF1 dan numerator adalah DF2. Perlu diketahui pada setiap uji F pasti ada dua nilai DF, yaitu DF1 dan DF2. Cara menentukan nilai DF ada berbagai cara, tergantung pada uji F yang Anda lakukan berdasarkan uji apa. Misal, pada uji regresi linear berganda, Anda akan mendapatkan nilai F dengan cara menghitung DF1 dan DF2, yaitu DF1 sama dengan jumlah variabel min 1. Dan DF2 sama dengan jumlah variabel dikurangi, jumlah sampel dikurangi jumlah variabel dikurangi 1. Nah, apabila nilai DF sudah diketahui semua, Anda tinggal tentukan batas kritis atau probabilitas. Misal, DF1 sama dengan 2 dan DF2 sama dengan 2. Maka nilai F tabel adalah 19. Apabila F hitung Anda adalah 20, maka F hitung lebih besar dari F tabel, yang berarti H1 diterima. Nah, kesimpulannya adalah, cara mengambil kesimpulan pada uji F berdasarkan tabel F ini adalah menerima H0 apabila F hitung lebih kecil dari F tabel, yang berarti tidak ada perbedaan varians antar kelompok atau antar pengakuan. Selanjutnya adalah uji Bartlett. Uji Bartlett untuk kesamaan ragam atau varians dari homogenitas. Uji Bartlett digunakan untuk menguji apakah K-sampel berasal dari populasi dengan varians yang sama. K-sampel bisa berapa saja, karena biasanya uji Bartlett digunakan untuk menguji sampel atau kelompok yang lebih dari 2. Varians yang sama di seluruh sampel disebut homoscedasticity atau homogenitas varians. Uji Bartlett pertama kali diperkenalkan oleh MS Bartlett pada tahun 1937. Uji Bartlett diperlukan dalam beberapa uji statistik seperti analysis of variance atau ANOVA. Sebagai syarat jika ingin menggunakan ANOVA berdasarkan info dari Wikipedia, uji Bartlett ini dinamai Maureen Stephenson Bartlett. Selain uji Bartlett, terdapat uji Lavene yang berfungsinya sama, yaitu mengetahui homogenitas varians. Next. Syarat dari uji Bartlett. Uji Bartlett dapat digunakan apabila data yang digunakan sudah diuji normalitasnya dan datanya merupakan data normal. Apabila datanya tidak normal, bisa menggunakan uji Lavene. Ini langkah-langkah dalam uji Bartlett. Yang pertama, merumuskan hipotesis dalam uji Bartlett, yaitu HO delta 1 kuadrat sama dengan delta 2 kuadrat sama dengan dan seterusnya sampai delta K kuadrat. Untuk H1-nya minimal 2 ragam populasi yang tidak sama. Yang kedua, menentukan taraf nyata alfa dan X kuadrat tabel. Dalam menentukan X kuadrat tabel dibagi dalam 2, yaitu 16
yang sama BK N itu N2 sampai NK sama dengan N1 BK AN1 ditambah N2 BK AN2 ditambah seterusnya sampai ditambah AK BK ANK per N besar. Yang ketiga, menghitung statistik uji, di mana B sama dengan S1 kuadrat, N1 min 1 kuadrat, S2 kuadrat, N2 min 1 kuadrat, sampai SK kuadrat, NK min 1, 1 per N min K kuadrat, di mana SP kuadrat sama dengan sigma K, N1 min 1, SI kuadrat per N besar min K, di mana B itu nilai Chi-square hitungnya, SP itu varian pool atau gabungan, N banyaknya sampel, N besar jumlah total sampel, K banyaknya kelompok data. Yang keempat, buat keputusan dengan kriteria seperti berikut. Hitung kurang dari sama dengan X kuadrat tabel atau HO ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar dari X kuadrat tabel. Contoh kasus dalam uji Bartlett secara manual. Seperti yang data ini. Untuk uji homogennya ragam data pada slide sebelum tadi itu yang pertama merumuskan hipotesis pada uji Bartlett, di mana HO-nya delta 1 kuadrat sama dengan delta 2 kuadrat sampai delta K kuadrat. H1-nya minimal 2 ragam populasi yang tidak sama. Yang kedua itu menentukan taraf delta dan X kuadrat tabel, taraf deltanya yaitu taraf nyata alfanya yaitu 5%, wilayah kritiknya N1 sama dengan 6, N2 sama dengan 7, N3 sama dengan 8, N besarnya sama dengan 6 plus 7 plus 8, maka 21 dan K-nya adalah 3. B 0,05, 6, 7, dan 8, maka 6 dikali B 0,05, 6 plus 7, B 0,05, 7 ditambah 8 kali B 0,05, 8 per 21, maka ditemukan 6 dikali 0,6484 plus 7 dikali 0,7000 ditambah 8 dikali 0,7387 per 21, maka ditemukan hasilnya 0,7. Yang ketiga, statistik uji berdasarkan rumus data di atas diperoleh statistik uji seperti berikut, yaitu SP2 sama dengan 6 min 1, 257,0667 plus 71 kali 353,4667, 5,4667 per 18, maka sama dengan 225,5778. B-nya sama dengan 257,0667, 5 kuadrat kali 353,4667, 6 kuadrat dikali 93,4667 kali 7, 1 per 18 kuadrat per 225,5778, maka sama dengan 0,855021. Keputusannya karena B 0,05, 6, 7, dan 8 sama dengan 0,855021 lebih besar dari 0,7, maka keputusan gagal ditolak HO
dan disimpulkan bahwa ragam ketiga data di atas adalah homogen. Selanjutnya adalah contoh soal dari uji homogenitas. Yang di sini diambil data pertumbuhan berat badan anak sapi karena 4 jenis makanan. Dari data populasi ini ada populasi pertama, kedua, ketiga, dan 4. Lalu variannya S1 kuadrat sama dengan 29,3. Lalu untuk varian populasi kedua sama dengan 21,5. Untuk varian populasi ketiga sama dengan 35,7. Varian populasi keempat sama dengan 20,7. Lalu hipotesisnya H0 sama dengan semua data populasi ini sama atau homogen. Lalu H1-nya semua data populasi ini tidak homogen. Untuk nilai A, alfa atau level signifikannya sama dengan 5% atau 0,05. Pembahasannya yang pertama, susun satuan yang diperlukan untuk uji Bartlett. Di sini ada sampel ke-1, 2, 3, ada DK, 1 per DK, SI kuadrat, log SI kuadrat, DK log SI kuadrat. Lalu, hitung varian gabungan dari 4 sampel di atas. Jadi, S kuadrat sama dengan 4 dikali 29,3, ditambah 4 dikali 21,5, ditambah 3 dikali 35,7, ditambah 4 dikali 20,7, lalu dibagi dengan penjumlahan dari DK. 4 ditambah 4 tambah 3 tambah 3 sama dengan 26,6. Sehingga log S-nya sama dengan log 26,6 sama dengan 0,1,4249. Dan B-nya sama dengan 19,9486. Sehingga X kuadrat sama dengan ln 10, B min sigma N-1 log S kuadrat sama dengan 2,3026 dikali 19,9486 dikurangi 19,8033 sama dengan 0,063. Untuk nilai tabelnya, maka jika alfa sama dengan 5% dari tabel distribusi C kuadrat dengan DK3 didapat X kuadrat sama dengan 7,81. Dari situ, maka 0,063 kurang dari 7,81 berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semua populasi adalah homogen dengan alfa 0,05. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang ditanyakan, silahkan. Silahkan, Veda, untuk pertanyaannya. Untuk di slide nomor 10 itu yang uji C kuadrat itu kan dijelaskan uji C kuadrat itu digunakan untuk uji Gardner's of Fit distribusi normal. Nah, bisa dijelaskan enggak apa Gardner's of Fit distribusi normal itu seperti apa konsepnya atau untuk mencari apa, apakah sama dengan distribusi normal biasa? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tampung dulu. Untuk yang lain, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Silahkan, Michael Jonathan. Boleh ditampilkan lagi nggak? Ada tadi yang di slide pertama kayaknya. Slide pertama. Oke, sebentar. Yang ini? Ya, aku pengen nanya aja sih tadi di awal itu, karena itu ada bagian kekhasan data normal. Nah, di
bagian khasan itu dibilang mean, median, dan modusnya itu memiliki nilai yang homogen. Nah, aku tadi di sini sih rada bingung maksudnya dari nilai yang homogen ini bagaimana gitu sih. Terus sama itu kan kalau misalnya distribusi normal itu biasanya dilihat dari kurvanya bentuk lonceng. Kalau ada nggak kira-kira apa ya, parameter lain selain bentuk kurvanya lonceng bahwa data tersebut adalah distribusi normal gitu. Thank you. Baik, terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Baik, untuk pertanyaannya kami diskusikan terlebih dahulu. Oke, mungkin aku izin menjawab pertanyaan dari Veda ya.
Oke, jadi pada prinsipnya itu uji goodness of fit test pada prinsipnya itu bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah distribusi data dari sampel mengikuti sebuah distribusi teoritis tertentu atau tidak. Sebagai contoh nih, nah jika kita melempar sebuah dadu, maka kemungkinan mendapatkan angka 5 adalah 1/6. Juga kemungkinan untuk angka-angka yang lain. Nah, inilah yang disebut sebagai distribusi teoritis sebuah dadu. Karena terdiri dari 6 mata dadu yang mempunyai kemungkinan seimbang untuk muncul dalam sekali pelemparan. Seandainya dilakukan pelemparan 120 kali, seharusnya tiap mata dadu secara teoritis akan muncul masing-masing sebanyak 1/6 kali 120 atau 20 kali. Namun, pada kenyataannya tentu tidaklah persis sama. Bisa saja angka 1 muncul sebanyak 10 kali. Terus angka 3 mungkin ada 20 kali, angka 4 ada 60 kali. Itu maksudnya tidak seperti teoritis yang kita hipotesiskan awal gitu loh. Nah, untuk mengetahui apakah kenyataan tersebut masih bisa dianggap selaras, maka kita gunakan uji goodness of fit. Nah, dengan demikian, goodness of fit test akan membandingkan dua distribusi data, yaitu distribusi teoritis atau frekuensi harapan, dan yang sesuai dengan kenyataan atau frekuensi observasi. Nah, uji ini hampir sama dengan uji binomial, hanya saja jika pada binomial hanya ada 2 kemungkinan jawaban, pada uji goodness of fit ada lebih dari 2 kemungkinan. Nah, mungkin itu saja yang bisa aku jawab. Ada tambahan dari teman-teman yang lain bisa ditambahkan gitu. Bagaimana Saudara Veda, apakah sudah menjawab? Baik, terima kasih Saudara Dika sudah menjawab. Oke, terima kasih kembali atas pertanyaannya. Permisi mau menjawab pertanyaan dari Michael Jonathan. Kalau yang untuk nilainya homogen itu, nilai homogen itu berarti sama. Jadi nilainya sama walaupun beda pun tidak terlalu jauh. Kemudian untuk parameter untuk mengetahui bahwa itu berdistribusi normal itu adalah dikatakan berdistribusi normal apabila tidak mempunyai perbedaan yang signifikan atau yang baku dibandingkan dengan normal. Jika hanya menggunakan uji statistik, misalnya uji Kolmogorov-Smirnov, variabel dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansinya lebih dari atau dengan 0,05. Sebaliknya, jika signifikan kurang dari 0,05, maka variabel atau data dinyatakan sebagai distribusi tidak normal. Apakah pertanyaannya? Baik, tidak ada. Terima kasih. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, maka sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi itulah tadi presentasi dari kelompok 3 dan kelompok 4. Maaf bila tidak salah. Mungkin karena sudah habis jamnya, mari kita tutup Zoom kali ini dengan bacaan doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan yang telah memberi kami kesempatan belajar serta menyadari kebesaran-Mu. Maafkan kekurangan kami serta selalu bimbing kami untuk memperoleh kebaikan. Amin.
Sekian, terima kasih. Mungkin saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.